Itu karena apa? Karena Rasulullah itu kan keturunan dari orang-orang pemuka Quraisy. Kakeknya itu Abdul Muthalib itu penjaga Ka'bah, orang yang disegani. Jadi orang tidak berani dengan keluarga Muhammad kayak gitu ya. Nah, ketika hendak hijrah ke Madinah, Ummu Salamah bersama suaminya itu menghadapi kejadian yang sangat menyedihkan. Nah, ini ceritanya ya. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah telah membulatkan tekad untuk hijrah ke Madinah, ia menyiapkan untanya dan menaikkanku ke atas punggungnya. Jadi Ummu Salamah dinaikkan oleh Abu Salamah ke atas punggung unta. Aku ditempatkan dalam satu unta dengan putra kami Salamah bin Abu Salamah. Lalu ia keluar dengan menarik tali kendali untaku. Ketika keluarga Bani Mughirah melihat kami, mereka langsung mencegat Abu Salamah seraya berkata, Bani Mughirah itu ya keluarganya Ummu Salamah ya. Jadi dicegatnya Abu Salamah tadi. Seraya berkata, kami tidak bisa menghalangimu pergi, tapi keluarga kami, maksudnya keluarga Ummu Salamah tadi, juga tidak dapat menghalangi kami untuk membiarkan kamu membawa Ummu Salamah untuk pergi perjalanan jauh, katanya kayak gitu. Lalu Ummu Salamah melanjutkan, mereka pun melepaskan tali kendali dari tangan Abu Salamah, lalu membawaku pergi bersama mereka. Ketika Bani Abu Asad, keluarganya Abu Salamah, tahu kalau dicegat ya, diberhentikan, maka mereka marah atas perlakuan keluarganya Ummu Salamah ya. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak kami Salamah tetap bersama ibunya. Jadi anaknya yang tadi, yang mau diajak tadi, ia pisahkan. Nah, akhirnya mereka saling menarik anaknya yang bernama Salamah tadi hingga tangannya putus. Iya, karena satu mau ngajak, satu mau menolak kayak gitu kan. Jadi akhirnya keluarganya Ummu Salamah berhasil mendapatkan anak tadi. Berpisahlah ya dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu disekap di keluarga di perkampungan Bani Mughirah. Sedangkan anaknya itu di tempat lain ya. Abu Salamah tetap melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Dengan demikian aku berpisah dengan suami dan anakku. Sejak peristiwa itu setiap pagi aku pergi ke tanah lapang dan duduk menangis. Hal itu terus kulakukan selama setahun atau hampir setahun lamanya. Jadi lama ya, menahan rindu bertemu anak juga bertemu laki ya, suami ya. Hingga pada suatu hari, seorang sepupu dari keluarga Bani Mughirah melihat keadaanku dan bersimpati kepadaku. Dia berkata kepada keluarga Bani Mughirah lainnya, tidakkah kalian merasa simpati terhadap wanita malang ini? Kalian telah memisahkannya dari suami dan anaknya. Nah, jadi ada yang yang tidak setuju, yang dengan perlakuan itu, makanya dia menolak itu kan. Dan tidak lama kemudian keluarga Bani Mughirah pun memanggil Ummu Salamah dan berkata, jika engkau mau pergi, susullah suamimu. Ketika mendengar aku dibolehkan pergi, maka keluarga Banu Abdul Asad, keluarga Abu Salamah tadi mengembalikan anakku, dikembaliin lagi. Lalu aku segera mengeluarkan unta dan membawa anakku dalam buayanku. Lalu aku keluar dan menyusul suamiku di Madinah. Nah, karena ada membolehkan itu, sudah dibolehkan untuk keluar, pergilah Ummu Salamah tadi dengan anaknya, hanya berdua dengan anaknya. Tapi ketika Ummu Salamah dan anaknya tadi Salamah sudah sampai di suatu desa yang bernama Tanim, lalu aku bertemu dengan Utsman bin Tolha bin Abu Tolha, seorang keluarga dari Bani Abdudar. Utsman yang melihat Ummu Salamah dengan anaknya bertanya, hendak pergi kemana wahai putri Abu Umayyah? Aku menjawab, aku hendak menyusul suamiku di Madinah. Utsman pun bertanya lagi, apakah tidak ada orang yang menemanimu? Aku menjawab, aku hanya pergi bersama Allah dan anakku yang masih bayi ini. Kagetlah Utsman bin Tolha sambil berkata, demi Allah, orang sepertimu tidak boleh terlantar, karena tahu
kalau Ummu Salamah itu adalah anak seorang pembesar pemuka Quraisy, maka Utsman tadi ingin menjaganya jangan sampai terjadi sesuatu di jalan. Lalu Utsman pun langsung memegang kendali unta dan membawaku. Demi Allah, aku tidak pernah mengenal pemuda Arab dalam perjalanan yang mulia darinya. Jika kami sampai di tempat peristirahatan, ia menundukkan untaku, lalu beranjak mundur sampai aku dapat turun. Setelah aku turun, ia langsung membawa untaku, mengikat talinya di pohon, lalu ia pergi mencari pohon dan berbaring di bawahnya. Nah ya, lihat ya perlakuan orang yang paham ya, laki-laki yang paham dengan wanita. Dia memang menjaga wanita itu, memang menjaganya kehormatannya, kehormatan wanita itu dijaganya, juga kehormatan dia. Kayak gini. Nih ya. Bila sampai di tempat peristirahatan, ditundukkan. Jadi disuruh dulu untanya duduk, lalu setelah Ummu Salamah itu pergi, baru dia membawa unta itu pergi juga kayak gitu. Jadi tidak membiarkan Ummu Salamah itu merasakan kesulitan dalam bepergian ya. Ketika kami harus berjalan kembali, ia mengambil untaku untuk menyiapkannya, lalu beranjak mundur seraya berkata kepadaku, naiklah. Setelah aku berada di atas punggung unta, ia datang kembali dan memegang tali kendalinya, lalu membawaku sampai tempat istirahat berikutnya. Ia terus memperlakukan seperti itu padaku hingga tiba di Madinah. Nah, setelah tiba di daerah perbatasan antara Madinah dan melihat perkampungan Bani Amr bin Auf yang ada di Kubah, Utsman berkata, suamimu ada di perkampungan itu. Dan benar, memang Abu Salamah itu tinggal di sana. Dan masuklah Ummu Salamah ke dalam sana, dan Utsman pun pulang kayak gitu. Jadi perjuangan untuk hijrah itu tidak ada mudah. Sampai-sampai memang harus merelakan anaknya tadi, tangan anaknya sampai putus. Tapi kan kata Allah itu seiring dengan kesulitan akan ada kemudahan. Tapi yang itu harus dijalani dengan sabar dan ikhlas. Nah itu. Walaupun berderai air mata, Ummu Salamah contohnya itu nangis. Hampir setahun dia merasakan itu, sampai nangis kayak gitu. Tapi ternyata buah dia sabar. Tadi kan Allah menggerakkan hati. Tuh. Kadang kita pengen uang berubah, tapi kita tidak sabar. Sampai-sampai kita kayak memaksa. Padahal itu tidak boleh. Biarkan kita terus mengajak dia dalam kebaikan, tapi kita juga harus sabar gitu ya.